Selanjutnya yang akan kita lihat saat ini adalah setelah kita tadi membahas beberapa istilah-istilah ya, memang agak sulit ya, tetapi istilah-istilah ini harus kita perkenalkan dulu sebelum kita memasuki uh, persoalan atau penyelesaian mengenai teknik analisis biaya yang sebenarnya ya. Tetapi setidak-tidaknya kita sudah ada bayangan ya dari rumus-rumus ya, hubungan-hubungan yang kita uh, sudah diskusikan pada saat yang lalu. Nah, pada bagian yang ini adalah ini penting sekali ya, bukan terakhir ya, tetapi ini melengkapi ya yang disebut dengan tabel bunga ya. Jadi melengkapi supaya kita bisa dengan mudah menyelesaikan ya, dengan rumus-rumus yang diformulasikan ya, yang disebut dengan faktor. Nah, ini adalah yang saya sebutkan ya, tabel bunga yang saya ambil dari salah sebuah referensi ya, di mana di sini ditunjukkan ya sebuah tabel disebut tabel 1 ya, discrete cash flow atau compound interest factors ya. Kita lihat di sini, ini faktor-faktor yang kita sudah kenal saat yang lalu ya. Ini buat apa, Pak? Ya nanti akan kita lihat ya. Kita sudah kenal yang disebut compound amount, present work ya, present worth ya. Ini faktor semua ya, compound amount factor, present work factor. Untuk single payment ya, untuk uniform series payment ya, untuk AA ya. Saya berharap Anda masih ingat ya apa yang disebut dengan A. Kalau perlu Anda review lagi apa itu A. Ya, ada sinking fund factor ya, SFF ya, ada compound amount factor sama dengan ini, cuman ini adalah untuk uniform series payment. Ya, uniform pembayaran yang sama ya setiap suatu periode waktu atau per bulan atau per tahun. Ya. Ini disebut dengan CRF, capital factor. Ini ada lagi PWF lagi sama dengan ini ya, tetapi ini untuk uniform series. Ya. Nah, ini ada lagi yang gradient. Ya, gradient present worth. Ya, kemudian yang satunya adalah gradient uniform series. Nah, inilah ya tabel-tabel yang saya katakan untuk memudahkan Anda dan saya mungkin mengerjakan permasalahan-permasalahan teknik analisis dan biaya. Ya. Kalau Anda punya tabel ini, bagus, baik. Ya. Tetapi ada yang lebih praktis ya, dengan cara menghitung membuat tabelnya sendiri. Ya, ada bermacam-macam. Nah, kita lihat di sini. Ya, tabel ini adalah tabel yang saya buka untuk interest factor ya 0,25 ya. Jadi untuk interest rate ya, bunga 0,25% dan di sini adalah N periode waktunya ya. Saya asumsikan ini tahun ya. Kalau tidak ada keterangan apa-apa maka ini adalah tahun. Ya, kalau 1 tahun ya 0,25% maka yang disebut compound amount faktornya adalah 1,0025 ya. Sekali lagi nanti akan Anda lihat kapan ya kita makainya ini ya. Ya nanti kita lihat ya kapan tabel bunga dipakai dan bagaimana cara memakainya ya. Ini kosong, ini berarti yang ketemu nanti 0. Nah, ada beberapa buku mengenai teknik analisis biaya atau engineering economic atau ekonomi teknik tidak punya tabel ini ya. Jadi mungkin Anda harus mencari lagi referensi yang lain ya. Tetapi untuk mudahnya kita ingin membuat tabel itu sendiri ya, tentunya kita harus tahu rumusnya ya, rumus-rumusnya itu apa aja ya. Baik, kita sekarang lanjutkan. Kita akan berdiskusi bagaimana kita membuat tabel bunga ya, kita bisa taruh di komputer kita sendiri ya, baik berupa tabel bunga yang Anda buat daftarnya seperti ini gitu ya. Jadi Anda buat daftar seperti ini atau tabel bunga ya, atau rumus bunga yang hanya cuma satu baris ya. Anda hanya tinggal memasukkan berapa N-nya, berapa I-nya ya. Jadi interest rate-nya berapa, periodenya berapa. Ya begitu diklik langsung keluar sini berapa faktor-faktornya berapa anunya ya, nilainya. Baik, kita langsung masuk aja ke tabel bunga untuk desain kita. Di sebelah kanan
Kita melihat ya, rumus ini sudah kita kenal sekali ya. Karena mulai awal ya, rumus ini adalah yang banyak disinggung. Ya, future. Jadi nilai nantinya ya setelah modal ya kita tabungkan atau deposit atau kita pinjam ya, modalnya kita pinjam atau kita deposit kita pinjamkan dengan suatu interest rate atau suatu suku bunga I dan N adalah periodenya, kita sudah tahu ini ya. Dibalik ya, berapa F-nya ya kalau kita menanamkan seperti ini, berapakah P-nya kalau kita misalnya ingin menanamkan ingin mendapatkan pada saat akhirnya F dan sebagainya. Ini adalah untuk yang F dan P, kemudian ini ada yang uniform, ya, ada A, ya, dua rumus ini berpasangan. Nah, kita lihat di belakangnya adalah rumus-rumus yang kita sudah turunkan, yang asalnya memang dari ini. Ya. Coba Anda review kembali. Baik, kemudian ini cuma dibalik aja, ini juga dibalik. Ya. Nah, ini terakhir ini ada yang disebut dengan gradient. Gradient ini ya, semua akan kita buat tabelnya. Ya. Nah, tabel di sini dibuat adalah untuk kepentingan ya, kita bisa menambahkan lagi tabel di sini ya. Tapi umumnya dipakai adalah ini. Ya. Bukan berarti kita tidak bisa menambahkan ya, tapi umum yang kita lihat tabelnya adalah seperti ini. Ya. Seperti kita lihat pada halaman ini ya, saya ingin buat tabel persis seperti ini. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ada CAF, PWF, SFF dan sebagainya persis sama. Ya, atau tabelnya saya naikkan ya, supaya Anda bisa lihat bahwa ini sama dengan yang akan kita buat, yang akan ya, nah kita lihat ya. FPF ya, kemudian ini sebenarnya ada N-nya ya, tidak saya beri N-nya di sini ya, untuk mudahnya kita berikan N ya, N. Nah, ini N di sini adalah untuk tahunnya, ya, tabelnya kita buat persis dengan ini. Ya. Kita lihat hasilnya, ya sama ya. Tahun pertama 1,0025 ini tergantung desimalnya ya. Tahun kedua adalah 1,0050 ya, karena desimal terlalu banyak ya, tapi kita lihat mirip semuanya, sama semua. Ya. Kita lihat ini satu dan sebagainya, semuanya sama. Ya, hanya ini adalah 0 memang sebenarnya. Nah, jadi 0,000 sekian ya. Tapi sebenarnya ini adalah 0. Nah, sehingga ini kosong, tidak terisi. Nah, baik. Jadi rumus-rumus ini kita lihat. Nah, kembali lagi saya turunkan dulu supaya tidak mengganggu. Nah, kita lihat F sama dengan P kali 1 plus I. Nah, kita lihat di sini ya, F per P. Ya, sebagai komponen faktor F per P. Kalau ini P kita keluarkan kemari, maka yang ada di ruas sebelah kanan tinggal 1 plus I pangkat N. Nah, inilah yang disebut dengan faktor. Ya, kita sudah diskusikan kemarin, diskusikan pada awal-awal ya. Ini adalah faktornya. Ya, I, ya, sehingga pada waktu nanti kita menghitung, ya kita tidak perlu menghitung F sama dengan modalnya berapa. Kemudian 1 ditambah interest rate-nya sekian dipangkatkan N. Jadi sangat sangat ribet ya, repot gitu ya. Nah, ini yang dikatakan faktor. Nah, ini adalah faktor yang disebut dengan CAF ya, compound amount factor, F per P. Yang kedua adalah kalau rumusnya ini sama ya, rumus ini dengan ini sama, cuman ya, yang dicari adalah P. Ya, coba Anda hubungkan, turunkan, review lagi ya, bahwa sebenarnya rumus ini adalah sama. Ya, kalau di depan ada P, yang kita cari P, F-nya diketahui, maka rumusnya adalah sama seperti ini. Nah, baik, untuk latihannya Anda cek, benar enggak ini ya, seperti itu. Nah, kita lihat kalau P per F, maka faktornya adalah 1 per 1 plus I pangkat N. Kita perhatikan, sepintas kita lihat, oh iya betul. Nah, tinggal dibalik. Nah, ini faktor yang di belakangnya ini, kalau F-nya kita pindahkan kemari, itu adalah yang disebut dengan present worth factor, P per F. Ya. Demikian juga yang lainnya. Ya, hubungan antara P dengan A dengan P. Jadi P per A
itu akan menjadi yang disebut dengan PWF. Ya. Kita lihat A per F dan sebagainya. Ini rumus-rumus dasarnya semua. Ya, kita perhatikan bahwa ini nanti akan menjadi faktor-faktornya dan ini yang mungkin akan menghambat kecepatan kita di dalam menyelesaikan masalah teknik analisis dan biaya. Sehingga tabel ini bisa terjadi. Tinggal kita mengubah di sini ya, berapa I yang kita inginkan. Misalkan 4, gitu ya. Ya, Anda perhatikan ya, begitu saya enter semuanya berubah. Nah, ini bisa Anda pakai semuanya. Ya. Misalkan ditanya berapakah F ini ya, future-nya untuk suatu modal tertentu. Ini hanya Anda tinggal mengisikan aja di sini. Ya. Berapa interest rate-nya, ya, terus berapa tahun. Kalau interest rate 4 untuk 10 tahun, maka ini adalah yang Anda cari. Ya. Ini adalah tabel yang Anda cari. N-nya 10 tahun, kemudian interest-nya 4, inilah faktornya. Tinggal memasukkan di sini, hitung F sama dengan P kali ini faktornya, selesai. Ya. Akan lebih hebat lagi, ya kalau ini Anda mengembangkan tabelnya ya. Tabelnya itu Anda bikin untuk F, Anda masukkan modalnya berapa F, P-nya berapa modalnya, otomatis keluar. Misalnya Anda buat tabel di sini, ya. Oh, F-nya sekian, kalau modalnya sekian, kemudian interest rate-nya I, N-nya berapa tahun, Anda akan buat seperti di sini. Nah, itu kalau Anda mau, tapi itu menjadi suatu tabel yang rumit dan mungkin hanya Anda yang mengerti. Ya. Itu hanya sebagai bayangan, ya, sebagai himbauan bagaimana Anda membuat tabel ini. Nah, kita lihat tabel-tabel ini, kita perhatikan di sini ya. Ini ada formulanya. Ya. Waktu saya klik di sini ada formulanya di sini. Ya. Nah, bagaimana Pak saya membuat tabelnya? Ya, saya akan tunjukkan formulanya. Ya, kalau Anda mau mencoba membuatnya, Anda bisa melihat formulanya. Saya klik dulu ya, show formula. Nah, ini rumusnya. Ya. Jadi ini untuk CAF-nya atau F per P-nya adalah ya. Di sini kita perhatikan C1 ini adalah interest rate. Saya letakkan di C1. Ya, kalau interest rate-nya itu C1, interest rate-nya misalkan 8%, maka interest rate-nya harus dibagi 100 ya. Karena 8% itu berarti 0,08. Ya, 8 per 100. Kita masukkan dari formulanya. Kita perhatikan ini ada rumusnya adalah 1 plus interest rate pangkat N. Periodenya. Di mana periodenya itu saya letakkan di depannya, ini adalah A4. Sehingga kita dapatkan ini adalah rumus dari CAF. Nah, ini seharusnya tidak seperti ini ya, tapi karena saya agak malas, saya hanya karena ini F per P, ini P per F ya 1 per gitu ya, 1 per sel ini ya, ini adalah B4 ya. Tapi kalau Anda mau bikin rumusnya sesuai dengan rumus yang kita sudah lihat tadi ya, di sebelah kanan ya, tidak terlihat ya, atau rumusnya ini ya. Nah, ini Anda masukkan rumus ini ya, masukkan rumus-rumus ini di dalamnya ya, supaya Anda meyakinkan apakah benar nilai yang masuk di sini adalah sesuai dengan rumus yang Anda masukkan. Nah, ini adalah rumus A per F. Nah, rumus ini adalah sesuai dengan rumus yang sudah saya cantumkan di sini. Ya. Demikian juga A per F, F per A. F per A tinggal saya balik 1 per G4. Ya. Ini adalah, oh maaf ini sebelah, F per A per F. Ya. Ini tolong dicek lagi ya. Kelihatannya ini adalah D, E, F, G. Oh ya ini G. Ini A per P ya. A per P. Ini F per A itu adalah ini. Oh nempel ya. Ya, kalau saya geser lagi sedikit terlihat. Nah, ini dia. F per A ini adalah seper dari ini, D4. Ya. Tadi saya geser lagi, ya, supaya misalnya Anda tidak mau repot-repot, ya Anda perhatikan ini, adalah ini, ya. Atau saya perkecil, ya. Jadi nanti kalau Anda ingin membuat ini, di print screen aja. Ya.
Ini saya pisahkan dikit supaya terlihat bahwa ini adalah ini ya, ada selnya. Saya geser dikit, CAF, PWF, SFF, CAF ya, atau uniform. Kemudian ini adalah PA. Ya. Saya perbesar sedikit supaya nanti pada waktu misalnya Anda ingin membuat, ya, besar sedikit, print screen-nya terlihat jelas, ya, seperti ini. Ya. Jadi dengan mudah Anda bisa melakukan print screen, kemudian saya atur kembali, saya tampilkan kembali sampai di gradien ini ya. Ini semuanya seperti itu. Nah, ini adalah tabel yang bisa Anda buat. Ya. Saya berharap Anda mendapatkan tabel dari buku, tapi kalau tidak Anda bisa buat tabelnya dari sini. Ya, saya tutup kembali formulanya. Ya. Show formula saya tutup, kemudian kita lihat bahwa ini tabel yang tadi kita sudah buat. Ini ada hasilnya. Nah, ini sekarang muncul 0 ya. Ya. Jadi itu. Ya. Oke, ini kalau muncul tabel Anda harus melihat satu persatu. Ya. Jadi tolong diperhatikan rumusnya ya. Untuk melakukan checking, ya ini misalnya tadi adalah 0,25. Ya. Kita lihat, ini adalah untuk pengecekan dengan tabel yang sudah saya ambil tadi. Kebetulan tabel itu adalah tabel yang saya dapatkan dari suatu referensi. Ya. Cari referensi, kemudian kita mencoba memasukkan ini ya. Nah, sekarang adalah yang bagian yang ketiga. Ya. Kita membuat tabelnya mengisikan interest rate-nya dan periodenya. Ya. Nah, ini kita lihat ya sudah, kalau kita misalkan hanya ingin mendapatkan satu satu faktor, ya, tidak perlu bikin tabel banyak-banyak. Hanya Anda masukkan misalkan ini misalkan 8%, gitu. 8%. Kita lihat ya, ini akan berubah semua setelah saya enter ya. Nah, ini 8% untuk 4 tahun. Oh, saya butuhnya misalkan 10 tahun. Ya, 10 tahun. Saya enter lagi. Nah, ini ya, ini lebih mudah ya. Artinya ini adalah sama dengan rumus yang kita lihat tadi. Saya buka formulanya supaya Anda bisa mungkin memakai yang praktis ini. Nah, ini adalah formulanya. Ya. Jadi saya meletakkan C2 ini supaya terlihat ya. C2 ini adalah tahunnya, periodenya. Nah, ini rumusnya sama ya, seperti tadi. Kemudian paper F-nya seperti ini. Ya, A per F-nya, seharusnya perpanjang ini ya. Supaya Anda bisa mungkin kalau Anda ingin itu, nah seperti ini. Ya. Ini saya perpendek supaya formula di sampingnya terlihat. Ya. Jadi ini adalah bagian yang pertama. Ya, kalau Anda ingin membuat, silakan di print screen, kemudian saya berharap Anda bisa membuatnya. Kemudian saya geser lagi supaya terlihat sampai ke gradiennya. Ya. Gradiennya kurang jelas Pak, kurang lebar. Saya perlebar supaya Anda bisa melihat rumusnya. Panjang sekali ya rumusnya ya. Saya geser lagi. Ini adalah untuk ini sudah rumusnya ya. Saya perpanjang lagi ini sampai Anda perhatikan bahwa rumus-rumus ini adalah berdasarkan rumus yang sudah saya gitu ya. Baik, saya kembali. Ya, mungkin Anda ingin print screen ya. Ini adalah saya perkecil aja ya supaya lebih efisien. Kecil, ini semua ada hubungannya, saya perkecil lagi ini ya, sehingga formula ini masuk sampai P per A. Sekarang saya geser sampai dari P per A sampai ke gradien. Ya, P per A lengkap, kemudian P per G lengkap, sekarang A per G-nya belum terlihat semuanya. Oke, ini A per G-nya. Ya, jadi saya untuk latihan, ya, monggo silahkan dicoba membuat tabel ini. Ya. Saya tutup dulu formulanya. Ya.
Nah, nanti kita lihat tabelnya adalah seperti ini. Ya. Kita hanya mengisikan interest rate, periodenya, angka-angkanya akan keluar. Ya. Jadi kalau Anda misalnya ingin menyelesaikan persoalan teknik analisis biaya, Anda bisa pakai tabel yang model ini, ada tabel ya. Kok tabel kok cuma 2 gitu ya. Anda saya berharap Anda mereview kembali ya. F per P itu apa? Nah, ini ada di tabel sini ya. F per P itu CAF, P per F, BWF dan sebagainya. Ya. Mungkin terlalu banyak istilah ya, tetapi kalau kita sudah menyelesaikan masalah teknik analisis biaya, kita akan tahu ternyata itu hanya sederhana, tinggal bagaimana kita ini saya geser lagi ya supaya terlihat formula ini. Ya, tinggal kita bagaimana mengartikan soal tersebut untuk diselesaikan. Ya, saya kira itu ya, ini untuk tabel bunga.